Halo adik-adik, selamat pagi. Selamat datang di kegiatan EduVisit. Hari ini kegiatan EduVisit kita bertema Culture Visit, eksplorasi budaya lokal dan dunia. Wah, kita akan pergi kemana ya untuk mempelajari budaya lokal dan dunia? Nah, destinasi kita ada dua tempat ya adik-adik ya. Yang pertama kita akan berkunjung ke STKW, Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta. Dan yang kedua kita akan berkunjung ke Taman Harmoni. Wah, kira-kira keseruannya seperti apa sih EduVisit kita kali ini? Udah nggak sabar kan? Kalau gitu langsung aja kita ke video EduVisitnya. Dan EduVisit kita kali ini cukup spesial karena akan diikuti oleh adik-adik semua jenjang, baik itu SD, SMP maupun SMA. Kali ini kita berangkat menggunakan satu bis besar dan kegiatan kali ini bertemakan eksplorasi budaya lokal dan dunia. Kegiatan ini dilakukan sebagai salah satu bentuk pembelajaran muatan lokal yang diadakan oleh Homeschooling Bintang. Kali ini kita akan berkunjung ke dua tempat sekaligus. Yang pertama kita akan berkunjung ke STKW atau Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta Surabaya serta ke Taman Harmoni Surabaya. Perjalanan pertama kita diawali dengan kunjungan ke STKW atau Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta Surabaya. Halo adik-adik, akhirnya kita sudah sampai nih di destinasi pertama kita, yaitu di STKW, Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta. Nah, kita akan belajar apa aja nih di sini? Jadi nantinya kita akan mempelajari dua hal ya yang bersifat tradisional. Yang pertama, kita akan mempelajari kesenian karawitan, di mana nanti kita akan diperkenalkan nih dengan berbagai macam jenis gamelan dan bagaimana sih cara memainkannya. Nah, yang kedua, kita akan belajar seni tari remo ya adik-adik ya. Gimana nih gerakan-gerakan tari remo maupun baju yang digunakan serta ada apa sih latar belakang tari remo ini tercipta. Wah, kayaknya seru banget ya. Kalau gitu langsung aja kita ke penjelasannya ya. Sesampainya di kampus STKW, kita disambut hangat oleh perwakilan dari kampus. Lalu kita diajak menuju ke pendopo kampus. Di sana kita diperkenalkan lebih dalam mengenai STKW yang merupakan satu-satunya kampus kesenian di Jawa Timur yang senantiasa mempelajari dan melestarikan kesenian khususnya di daerah Jawa Timur. Selanjutnya kita diajak menuju ke ruang karawitan. Di ruangan ini tersusun rapi berbagai jenis gamelan. Di sana kita dikenalkan berbagai jenis alat gamelan serta cara penggunaannya. Alat gamelan yang pertama adalah bonang barung. Bentuknya seperti gong kecil, terbuat dari pengrunggu dan cara penggunaannya dengan cara dipukul. Selanjutnya di depannya ada bonang penerus. Bentuknya sama seperti bonang barung, hanya ukurannya lebih kecil dan cara memainkannya juga sama. Dan ini adalah alat untuk menabuh bonang barung dan bonang penerus. Tabuh yang besar untuk bonang barung dan tabuh yang kecil untuk bonang penerus. Alat musik berikutnya yaitu slentem, yaitu lembaran logam tipis yang diuntai dengan kali dan direntangkan di atas tabung. Cara memainkannya yaitu dengan memukul dengan tangan kanan dan tangan kiri melakukan patet, yaitu menahan getaran yang terjadi pada lembaran logam. Lalu selanjutnya terdapat gambang, adalah alat gamelan yang terbuat dari bilah kayu maupun bambu yang biasanya terdiri dari 17 hingga 21 bilah yang dimainkannya dengan cara dipukul. Selanjutnya ada gender yang terbuat dari logam kuningan yang terdiri dari 10-14 bilah yang cara memainkannya dengan cara dipukul. Ini adalah alat untuk menabuh gambang.
Untuk serentem dan gender menggunakan alat yang sama, tapi ukurannya jauh lebih kecil. Selanjutnya ada kempul dan gong. Kalau kempul adalah alat musik gamelan yang digantung yang ukurannya lebih kecil dari gong dan berwarna emas. Sedangkan gong alat gamelan yang lebih besar. Baik kempul maupun gong cara penggunaannya yaitu dengan cara dipukul. Kempul dan gong biasanya dimainkan oleh satu orang. Dan ini adalah alat untuk menabuh kempul dan gong, yang besar untuk gong dan yang kecil untuk kempul. Selanjutnya ada demung, alat musik gamelan yang berbentuk bilah-bilah logam yang ukurannya lebih besar. Ada lagi saron, ukurannya lebih kecil dari demung. Dan yang terakhir peking, memiliki ukuran paling kecil. Ketiganya dimainkan dengan cara dipukul. Ini adalah alat untuk menabuh demung, saron, dan peking. Demung dan saron memiliki bentuk yang sama. Yang besar untuk demung dan yang kecil untuk saron. Sedangkan alat tabuh peking biasanya terbuat dari tanduk kerbau, sehingga memiliki bentuk yang berbeda. Ketuk dan kempiang berbentuk seperti bonang, namun masing-masing hanya satu buah saja. Ini adalah alat untuk menabuh ketuk dan kempiang. Selain itu, ada juga gendang yang cara memainkannya dengan dipukul menggunakan tangan. Instrumen gamelan memiliki tangga nada yang disebut sebagai laras. Adapun laras instrumen gamelan ada dua macam, yaitu slendro dan pelok. Dan penyebutan notasinya biasanya menggunakan bahasa Jawa. Berikut ini contoh cara memainkan gamelannya. Nanti bisa dicari bahwa angka 3 itu berada di tengah. Ya. Jadi bisa ditulis di sana Pak Catur untuk bonangnya. Hadapnya ke sana. Posisi gamelan yang nada rendah di bawah. Ya. Ini saya hadapkan ke sana biar nanti bisa melihat tulisan yang ada di papan ya. Begitu juga nanti bonang penerus. Nah, jadi ini terus ini tadi berapa? Ro. Nah, sekarang setelah ro, nanti ada silang yang kiri. Mo. Ya. Mo. Di sebelahnya mo kita lebarkan ada 6. Ya, 6. Setelah 6 kita silang ke atas. Ada ya. Ini dulu sementara yang dipakai. Untuk nada ini nanti dulu ya. Nah, oke. Jadi ada berapa ini? Ada. Oke, pinter ya. Nanti posisinya bonang penerus ini juga sama. Ya. Kalau menabuhnya seperti ini akan resonansinya, getarannya, ini akan membaur. Nah, untuk tidak membaur memang ini sulit, perlu nanti terusan belajar, harus begini. Untuk nabuh berikutnya, yang satu ditekep. Ya, jadi di silent. Ya, sehingga dengung yang nada satunya hilang karena ada dengung nada yang berikutnya. Begitu juga selanjutnya. Nah, ini berbeda dengan yang ini. Ya. Nah, semuanya kan terasa. Tapi kalau satu-satu enggak, ini harus belajar nanti. Ya, ini. Jadi tangan kiri gunanya untuk men-silent tabuh yang instrumen yang sudah ditabuh. Nah, kalau belajarnya runtut ke sana nyaman, tapi kalau balik ya, ini baru. Nah, ini butuh ya. Jadi
tulisannya ini yang pelok. Jadi yang ini yang selindro. Jadi angka 2 di sini. Ini angka 1. Jadi kita yang disampaikan tadi pakai apa nada apa kalimat Jawa. Nah, jadi itu nada Jawa. Sama dengan kita membaca do, re, mi, fa, sol, la, si, do ya. Nah, yang saya sampaikan tadi cara menabuhnya ini. Awas, hati-hati. Silentnya di setelah nabuh berikutnya. Ya. Nah, kalau cepat. Ini ya. Nah, seperti ini. Jadi menghadap ke gamelan, ke depan, tangannya yang cara pegang tabuhnya ini seperti ini, baru posisinya begini. Nah, setelah puas bermain alat musik gamelan di ruang karawitan, kita diajak berjalan-jalan lagi menuju ruang tari. Di ruangan tersebut, kita diajarkan tarian remo yang merupakan tarian khas dari Jawa Timur. Tarian ini merupakan tarian yang sering ditampilkan untuk penyambutan tamu di wilayah Jawa Timur. Tari ini sering ditarikan oleh seorang penari laki-laki karena gerakan-gerakan pada tarian remo menggambarkan seorang pangeran yang gagah dan berani ketika sedang berada di medan perang. Para penari tari remo diwajibkan menggunakan sampur atau selendang. Gerakannya memiliki ciri khas yaitu didominasi gerakan kaki yang menghentak-hentak dengan dinamis, di mana kaki penari telah dipasang lonceng kecil sehingga tiap gerakan kaki penari menciptakan suara yang gemerincing indah jika dipadukan dengan iringan musik. Selain gerakan kaki, juga tarian ini menonjolkan gerakan kuda-kuda, lambaian sampur atau selendang, serta ekspresi wajah dari penari. Berikut ini adalah contoh gerakan-gerakan pada tari remo. Di sini adik-adik diajarkan 6 gerakan tari remo. Yang pertama, gerak jalan atau ragam tindak. Gerakan yang kedua adalah adeg, yaitu sikap remo tanjak. Biasanya disebut ragam gedrugan lombo dan rangkep. Ini namanya posisi tanjak. Jadi kalau disuruh tanjak langsung siapnya, siap tanjak. Hop, hop ya. Terus kawannya oleh ke bawah, depan. 4 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi nanti ada 2 gerakan. Yang pertama 6 hitungan, yang kedua 4 hitungan. Yuk lagi. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Terus selendangnya dilempar. 7, 8. Gerakan yang ketiga adalah ragam ikat, di mana gerakan kaki berputar ke belakang lalu kembali ke depan lagi. Balik lagi ke kanan, kaki kiri diangkat. Gerakan yang keempat adalah ragam lawung. Gerakan ini dilakukan dengan tangan siku-siku ke depan.
Atas bawah. Lakukan 4 kali. Ini. Ya. 1, 2, 3, 4. Terus tangannya 4 kali. Gerakan yang kelima mengulang gerak ragam ikat. Dan yang terakhir adalah ragam jalan atau tindak yang berputar. Kostum tarian remo sendiri ada beberapa gaya. Kali ini kita akan mencoba kostum ala Surabayaan yang terdiri dari beberapa warna. Di antaranya ada hitam yang berarti gagah, merah yang berarti pemberani, serta putih yang berarti suci. Ornamen-ornamen yang dipasangkan dalam kostum ini juga beragam. Berikut adalah beberapa contoh ornamen-ornamen yang ada di dalam kostum tari remo. Kostum yang pertama adalah celana berukuran pendek di bawah lutut, berwarna hitam, terbuat dari kain bludru yang dihiasi oleh manik-manik berwarna merah. Selanjutnya ada jarik, yaitu lembaran kain batik berwarna merah yang bergambarkan flora dan fauna yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada horo-horo, bentuknya seperti daun pisang, terbuat dari kain bludru yang dihiasi oleh manik-manik dan biasanya dipakai di bagian belakang pinggang. Berikutnya ada rape. Rape ini biasanya dipasang di bagian depan. Berikutnya ada juga sabuk. Selain sabuk ada juga kace yang nantinya akan dipasangkan di bagian depan dada. Serta ada juga deker yang akan dipasang di lengan kanan dan lengan kiri. Selanjutnya ada baju tari remo berwarna putih terbuat dari kain satin dijahit dalam bentuk kemeja tanpa kerah. Di bagian kepala terdapat topi yang disebut sebagai udeng. Lalu ada gongseng yang dipasangkan di sebelah kiri kaki. Dan yang terakhir ada keris yang akan dipasangkan di bagian belakang. Keris ini menyimbolkan kegagahan. Dan salah satu yang paling penting dalam tari remo adalah sampur, di mana dalam kostum tari remo menggunakan 2 sampur, yaitu putih dan juga merah. Putih yang melambangkan kesucian serta merah yang melambangkan keberanian. Nah, setelah mengenal kostum dan aneka ragam ornamen-ornamennya, kita juga diberi kesempatan untuk mencoba secara langsung kostum tari remo yang diwakili oleh salah satu adik homeschooler kita. Dan proses pemasangannya seperti berikut ini. Nah, setelah pemasangan kostum tari remo, kita diajak menari bersama-sama dengan salah satu adik menggunakan kostum lengkap. Homeschooling Bintang.
Berikutnya, kita akan melanjutkan perjalanan kita menuju Taman Harmoni Surabaya. Halo adik-adik. Nah, akhirnya kita sudah sampai nih di destinasi kita yang kedua, yaitu Taman Harmoni. Nah, kalau tadi kita belajar tentang budaya lokal di STKW, kali ini kita akan belajar tentang budaya dunia ya. Nah, di Taman Harmoni ini terdiri dari beberapa ikon-ikon dunia, ya, benua-benua yang ada di dunia yang pasti dikemas dengan menarik ya. Nah, penasaran kan? Kalau gitu ada apa aja sih di sini? Langsung aja yuk simak videonya. Adik-adik, kali ini kita sudah sampai di destinasi yang kedua, yaitu Taman Harmoni. Taman ini mengusung konsep Harmony of the World yang menghadirkan keberagaman landmark ikonik berbagai belahan dunia. Untuk perjalanan pertama kita diawali dengan zona Amerika. Di zona ini kita bisa melihat beberapa hewan ikonik dari Amerika. Salah satunya adalah bison, berasal dari Amerika Utara. Selanjutnya kita bisa melihat patung koboi yang ikonik dari Amerika Utara. Selain itu, ada patung Moai yang berasal dari negara Chili di Amerika Selatan. Masih dari benua Amerika, kita bisa melihat suku Indian Apache yang merupakan suku asli Amerika. Nah, di benua Amerika ini kita juga bisa melihat miniatur burung Rio yang merupakan burung beo yang berasal dari negara Brasil di Amerika Selatan. Dari benua Amerika, kita akan melanjutkan perjalanan ke benua Asia. Jalanan di benua Asia diawali dengan memasuki gerbang dari negara Korea. Lalu kita juga nanti akan menemukan payung warna-warni yang ikonik di negara Cina. Lalu kalian juga akan menemukan patung gajah warna-warni yang merupakan simbol dari negara India. Selanjutnya, kalian akan melihat patung burung merak raksasa yang sangat cantik kalau dilihat dari atas, yang merupakan salah satu ikon dari Dubai Miracle Garden yang merupakan taman bunga terbesar di dunia, yang letaknya ada di Dubai. Lalu, kalian akan menemukan replika balon udara yang ikonik dari negara Turki. Lalu kalian akan menemukan kinabori, yaitu bendera berbentuk ikan koi yang sangat cantik yang berasal dari Jepang. Berikutnya kita akan memasuki benua Afrika. Di sini kita akan menemukan replika patung gajah yang merupakan hewan mamalia yang berasal dari Afrika. Selanjutnya, kita akan melihat totem Afrika yang merupakan benda yang dianggap sebagai simbol spiritual yang menghubungkan antara manusia dengan alam. Selain totem Afrika, kita juga bisa melihat piramida Mesir yang merupakan makam Raja Mesir kuno dan para bangsawan. Di sampingnya ada patung Sphinx yang merupakan makhluk mitologi Mesir. Serta kita akan menemukan replika dari lemur yang merupakan primata kecil yang berasal dari Madagaskar, Afrika. Kita lanjutkan perjalanan kita menuju benua Australia. Di sini kita bisa melihat beberapa papan selancar, karena Australia itu terkenal dengan olahraga selancarnya. Serta ada juga patung kanguru dan koala yang merupakan hewan endemik dari Australia. Di benua Australia, kita juga bisa melihat replika dari bumerang yang merupakan senjata khas suku aborigin. Perjalanan berikutnya, kita akan menyusuri benua Eropa. Sebelum memasuki zona Eropa, di sebelah kiri terdapat beberapa patung buskers atau musisi jalanan Eropa, khususnya ada di negara Inggris.
Setelah melewati gerbang Eropa, kita akan menemukan figur Nutcracker yang merupakan boneka kayu berbentuk prajurit, raja, atau penjaga yang berseragam lengkap. Selain itu, ada juga beberapa simbol dari negara Belanda yang berupa bunga tulip, bilik telepon, serta sepeda ontel. Selanjutnya, kita akan memasuki zona Antartika. Di zona ini, kita akan menemukan beberapa replika dari penguin yang merupakan hewan endemik dari benua Antartika. Masih di zona Antartika, kita akan menemukan replika rumah iglo yang merupakan rumah orang suku Eskimo yang terbuat dari bongkahan es. Namun, pada replika kali ini rumah dibuat dari bambu. Nah, setelah kita puas menelusuri berbagai benua yang ada di Taman Harmoni, kita akan menuju ke area playground, di mana di area ini adik-adik bisa puas bermain. Karena di sini ada banyak sekali jenis permainan mulai dari ayunan, perosotan, terowongan, dan masih banyak yang lainnya. Dan adik-adik merasa sangat senang menghabiskan sisa perjalanan di taman bermain ini. Nah, itu tadi kegiatan EduVisit kita kali ini yang bertema eksplorasi budaya lokal dan dunia. Kalau tadi budaya lokal kita sudah belajar di STKW ya adik-adik ya, kita sudah belajar beberapa seni karawitan dan juga jenis-jenis gamelan. Kemudian kita juga belajar tari remo khas Jawa Timur beserta dengan gerak-gerakannya ya. Nah, selanjutnya destinasi kita yang kedua yaitu di Taman Harmoni yang bisa adik-adik lihat tadi bahwa kita belajar beberapa benua yang ada di dunia, hampir semuanya ya. Ada benua Amerika, Australia, Asia, Eropa, Afrika, dan tadi ada Antartika. Nah, semoga kegiatan kita bermanfaat hari ini. Sampai jumpa lagi di kegiatan EduVisit berikutnya. Dadah!